Tapi yang penting bagi kami adalah bahwa ini khususnya jauh dari jangkauan kota, perlu penguatan usaha narkoba. Kenapa demikian? Bahwa narkoba itu lalu larangnya melalui jalur laut. Di 85% narkotika atau narkoba itu melalui jalur laut, tidak melalui jalur darat. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah bukan jalur laut yang jauh dari pantauan dari apa keamanan atau dari instansi vertikal kayak saya ini Pak. Harga sini aja kalau naik kapal yang sudah ada, kalau naik kapal 4 jam diperlukan, tidak bisa saya balik ada di sini. Narkoba adalah suatu penyakit. Narkoba ini penyakit, ada itu mas-masku, penyakit yang tidak bisa diobati dan tidak ada obatnya. Kalau ada obatnya kayak virus kemarin, misalkan COVID itu begitu keluar, para pakar langsung ilmunya dikeluarkan, turunlah vaksin, turunlah obatnya. Tapi kalau narkoba itu ada sebelum Nabi kita lahir. Bayangkan Pak, sebelum Nabi kita lahir, 2000 sebelum Masehi sudah ada narkotika. Jenisnya opium, sedang Nabi kita lahir 600 sebelum Masehi. Artinya masih tua narkotikanya daripada Kanjeng Nabi. Bahkan sampai sekarang pun narkotika ini masih ada, narkoba ini masih ada. Artinya bahwa memang narkoba itu sudah tidak bisa diobati. Jangan sampai ada di sini, apalagi ada namanya pondok pesantren juga terlibat narkoba, ada. Makanya perlu dibenteng, perlu dikasih mengerti bahwa narkoba ini sangat-sangat jahat. Yang diserang adalah otak kita. Yang diserang itu otak kita, bukan apa-apa, otak kita. Bahkan ada katanya pepatah, kalau pakai narkoba bisa kuat. Kalau pakai narkoba bisa mulai berapa hari? Memang iya. Pakai narkoba itu memang kuat, bisa mulai berada di saya Pak Kiai, seandainya Pak Kiai tidak tahu, seandainya ini tidak tahu masalah narkotika, terus muridnya Pak Kiai lebih tahu. Pak Kiai dikasih apa namanya, pil, dikasih tabung, ini apa ini? Enak Pak, mulai bisa 3 hari pun Pak. Vitamin ya betul. Padahal yang serang adalah saraf kita. Saraf kita udah diserang, apa yang mau dikatakan, ada yang gila, ada yang bisa gila. Ya memang saat pakai narkoba itu kuat bisa mulai ya. Tapi efeknya jangka panjangnya membuat orang sakit. Narkotika itu termasuk kasus 3 prioritas negara yang sampai saat ini belum bisa ditangani dengan baik. Contohnya korupsi. Korupsi itu sampai negara membuat lembaga penguat namanya KPK. Apakah korupsinya tambah banyak? Padahal sudah ada penguatnya KPK, sudah ada kejaksaan, sudah ada Pak Polisi. Terbaca proses makin tambah banyak peran kita. Yang kedua kasus terorisme
beris. Sebagian namanya ya pasti ada yang paham-paham radikal yang jadi perhatian pemerintah pusat terhadap terorisme. Sampai membuat lembaga lagi namanya penguat, namanya apa? BNPB. Dikuatkan lagi. Padahal sudah ada tentara, sudah ada polisi, sudah ada, tapi masih ada gejala-gejala yang keluar mereka. Hampir tiap hari kalau tidak ada sekitar 8 tahun kita mungkin sering itu negara kita ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah narkoba. Narkoba ini sudah ada kemuat namanya INN. Apakah narkobanya hilang? Bahkan tambah masif, tambah banyak. Karena salah satu desa di tempat Gresik ini Pak, di Blinda, di Kedamen, satu desa kemarin berduyun-duyun 40 orang yang pernah pakai masker. Dicari lagi sama anggota saya, ketemu lagi berapa? Ini belum dicari lagi, ketemu lagi. Diusahakan untuk direhabilitasi supaya mereka tidak kembali lagi ke jalannya, kembali ke jalan yang benar. Yang pakai siapa? Ya anak-anak. Seperti yang di depan saya, laki-laki yang berdua, karena tertipu dengan manisnya obat itu. Obat itu kan diciptakan untuk menjadi ketagihan. Obat itu kayak sabu, kayak sabu, inek, itu bagaimana caranya orang ketagihan. Kalau sudah ketagihan, dia keluarkan obat sebanyak-banyaknya untuk mencari keuntungan. Cilakanya ini obat tadi bisa merusak saraf kita, bisa merusak jantung kita, bisa merusak hati kita, semua bisa rusak dengan obat. Contohlah katakanlah ini jantung kita namanya sabu-sabu. Orang menggunakan sabu, begitu pakai sabu, otomatis jantungnya berdetak kencang, otomatis berdetak kencang. Kalau nggak kuat, pedang selesai. Itu menghitungkan negara itu menciptakan narkoba ini ada dua produk dalam negeri, produk luar negeri. Produk luar negerinya ya sabu kayak ini. Produk dalam negeri apa? Contohnya tiga energi ganja yang ada di Aceh. Berupaya pemerintah untuk menghilangkan supaya narkotika ini bisa yang ada di dunia Indonesia. Kerugian negara akibat narkotika ini, kerugian negara 84,7 triliun setiap tahun. Bagaimana dia jual beli barang-barang itu tanpa pajak, tanpa ini? Tapi cilakanya dulu itu sejarahnya perkembangan narkotika itu Indonesia hanya sebagai mitra saja, berhentinya di mana namanya, di Australia. Barang lewat Indonesia malah disertap orang Indonesia, gak suruh lurus malah bermadang Indonesia di teknik yang Indonesia. Australia malah gak kebagian. Bayangkan kalau dari tadi saya sampaikan bahwa barang itu dari luar negeri. Apakah orang Cina, orang Myanmar, orang ini nggak tahu barang ke Indonesia?
Tahu Pak, tahu. Mereka hukum dagang. Siapa yang beli, pokoknya saya jual. Silakan. Upaya BRI ini ke hulunya saya juga negosiasi bagaimana caranya barang itu tidak keluar. Dia tidak bisa hanya jual lewat Malaysia. Apakah Malaysia tidak tahu Pak? Tahu. Orang Malaysia dibiarkan, yang penting ya masuk Malaysia, masuk sikat orang Malaysia. Barang masuk Indonesia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, inteknya tidak sampai ke sana, barang itu langsung habis. Karena apa? Karena kita tidak tahu Pak. Mereka mendapatkan uang yang luar biasa besar. Kita keluarkan uang yang sekian besar. Ya, jual kita ruginya 84 triliun. 84 triliun kalau di Gresik satu tahunnya hanya 5 triliun. PAD-nya Gresik misalkan. Sudah bisa memakmurkan seluruh Gresik. Tidak ada rumah Riau, ada pengemis, ada belajarnya. Kalau itu tidak ada orang menggunakan, tidak ada. Indonesia sebenarnya kaya, tapi gampang lucu-lucuan. Jika istilahnya dikasih orang Indonesia ini kalau dipenggal, tapi tahu enggak Pak ya? Kalau tidak boleh itu, dulu semakin ingin tahunya tinggi. Nah, celakanya itu narkotika. Celakanya orang Indonesia pengen foto rasanya sama. Ayo foto rasanya. Begitu masuk belum, nggak bisa kembali, malah beli lagi. Saya di sini menguatkan pondok pesantren mudah-mudahan jadi kader, mudah-mudahan jadi penggiat di desa-desanya. Jangan sampai terlibat pondoknya, jangan apa lagi terlibat sindikat-sindikat narkotika. Malah kalau bisa hukum narkotika pada kita. Pondok pesantren sebagai pelopor, penggerak melawan narkoba dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya narkoba ini bisa hilang di wilayah sini aja, wilayah Bawean, semuanya bersih dari narkoba.